Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Budi Wibowo, SPD MA, selaku dosen psikologi pendidikan, dan saya sendiri, Davon Noval Farhan, sebagai moderator di diskusi ini dengan kelompok saya, yaitu Cindy Violasari, Anita Sahrani, Muhammad Rias Atar, dan Rika Ridayanti. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang tes standar dan pembelajaran. Pengertian tes standar. Tes standar adalah tes yang diberikan kepada sampel besar siswa, misalnya tingkat nasional, dan di bawah kondisi yang sama, termasuk instruksi pengujian, lingkungan pengujian, jumlah waktu untuk mengikuti tes, dan prosedur penilaian. Tes standar atau tes yang dibakukan mengandung prosedur yang seragam untuk menentukan nilai dan administrasinya. Tes standar bias membandingkan kemampuan murid dengan murid lainnya dengan usia atau level yang sama, dan dalam banyak kasus perbandingan ini dilakukan di tingkat nasional. Tujuan tes standar yaitu tes standar biasanya bertujuan untuk memberikan informasi tentang memajukan murid, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan murid, atau memberikan bukti untuk penempatan murid dalam program khusus, memberikan informasi untuk merencanakan dan meningkatkan pengajaran atau instruksi, membantu administrator mengevaluasi program, dan memberikan akuntabilitas. Jenis-jenis tes standar juga ada. Yang pertama ada tes bakat, yaitu bakat adalah kemampuan dalam bidang domain tertentu yang berkembang dari waktu ke waktu. Tes bakat adalah dirancang untuk menilai kemampuan atau keterampilan siswa dan digunakan untuk memprediksi pencapaian akademik masa depan dalam domain yang diuji. Tes bakat khusus meliputi tes bakat musik, pemahaman mekanik, keterampilan kognitif atau pemahaman penalaran, serta tes bakat diferensial. Dirancang untuk mengukur bakat siswa sekolah menengah dan orang dewasa untuk berhasil dalam bidang profesional tertentu. 2. Tes prestasi. Tes prestasi merupakan tes yang dirancang untuk menilai apa yang telah dipelajari siswa atau keterampilan yang mereka miliki telah dikuasai. Tes pencapaian standar dapat membantu guru mengidentifikasi area tertentu dalam domain akademik, misalnya matematika, membaca, ilmu sosial, di mana siswa perlu perbaikan. Terkadang perbedaan antara tes bakat dan prestasi tidak jelas. Saat dapat dianggap sebagai bakat atau tes prestasi tergantung pada tujuan penggunaannya. Tes prestasi yang khas adalah tes standar yang mengacu pada norma nasional, seperti tes komprehensif Terranova untuk keterampilan dasar, tes prestasi metropolitan, dan tes prestasi Stanford. Tes diagnostik. Tes diagnostik merupakan tes ditunjukkan untuk menilai kebutuhan belajar khusus siswa, sehingga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui metode pembelajaran biasa atau khusus diagnostik. Tes dikelola secara individual oleh para profesional terlatih dan sebagai besar digunakan untuk tujuan diagnostik dalam membaca dan matematika, terutama di kelas dasar. Contohnya adalah Detroit Test of Learning Attitude, tes membaca diagnostik Stanford, Carlin dan Garden, dan analisis Darrell dari kesulitan membaca. Dan ada juga tes kesiapan. Tes kesiapan merupakan tes yang dilakukan sekolah untuk menilai apakah anak-anak telah memperoleh keterampilan kognitif yang diperlukan untuk berhasil di taman kanak-kanak atau kelas 1. Kriteria mengevaluasi tes standar terdapat 4 kriteria. Yang pertama, validitas merupakan sebuah tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Terdapat 3 sifat kriteria validitas. Yang pertama,
A. Current validity merupakan sebuah nilai tes dengan kriteria lain yang dihitung dengan grade murid. Yang B. Predictive validity adalah sebuah relasi antara tes dengan kinerja masa depan murid. Yang C. Construct validity adalah ciri atau karakteristik yang tidak bisa dilihat dari seseorang. Yang kedua, reliabilitas, yang diartikan sejauh mana sebuah prosedur tes bisa menghasilkan nilai yang konsisten dan dapat diproduksi. Terdapat beberapa cara. Yang A. Test, retest, reliability. Ini diartikan sejauh mana sebuah tes menghasilkan kinerja yang sama ketika seorang siswa diberi tugas atau tes yang sama pula. Yang B. Alternative forms reliability. Ini ditentukan dengan memberikan bentuk yang berbeda dari tes yang sama pada dua kesempatan yang berbeda. Yang ketiga, terdapat norma. Norma yaitu untuk memahami murid, individu dalam suatu tes. Kinerjanya itu perlu dibandingkan dengan kinerja dari kelompok norma lain atau non-group, yaitu kelompok dari individu yang sama sebelumnya telah diberi ujian oleh penguji. A. Tes ini didasarkan pada norma nasional norms. Yang B. Norma kelompok spesial yang terdiri dari nilai tes untuk subkelompok. Yang C. Norma lokal terkadang diberi untuk tes standar. Yang keempat adalah keadilan. Keadilan adalah tes yang adil. Fair adalah tes yang tidak bias, unbiased, dan tidak diskriminatif. Tes ini tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gender, etnis, atau faktor subjektif seperti bias penilai. Dalam tes jenis ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, tes bakat, aptitude test. Menurut Santrok 2013, tes bakat merupakan jenis tes yang didesain untuk memprediksi perkembangan serta kemajuan siswa untuk mempelajari atau menguasai suatu keahlian dengan pendidikan atau dengan pelatihan tindak lanjut. 13. Tes presentasi menurut Santrok 2013 adalah tes presentasi merupakan jenis tes yang didesain untuk mengukur apa yang telah dipelajari atau keahlian yang dikuasai oleh siswa. Sedangkan standar menurut Lidinila 2012 yang dikelompokkan berdasarkan jenis aturan tes, yaitu intelligence test, presentasi akademik, tes minat, dan sikap tes kepribadian. 14. Penilaian pembelajaran uji standar 1. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau dalam tabel baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah kejadian nilai dalam kelompok interval tersebut. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval. Bagian-bagian dalam membuat sebuah daftar frekuensi yaitu sebagai berikut: A. Kelas-kelas, B. Batas kelas, dan C. Titik tengah. 2. Pengukuran tendensi sentral. Pengukuran tendensi sentral adalah angka yang memberikan informasi tentang rata-rata atau nilai tipikal pada seperangkat data apapun. 3 tendensi sentral yaitu A. Min, B. Median, C. Pengukuran variabilitas. 15. Pengukuran variabilitas. Variabilitas sering disebut disperse atau penyebaran. Variabilitas adalah derajat penyebaran nilai variabel dari suatu tendensi tertentu. Pengukuran variabilitas sebagai alat untuk mengetahui homogenitas dan heterogenitas data. 5.
Jenis-jenis hasil tes. Nilai mentah raw score adalah jumlah soal ujian yang dijawab murid dengan benar. Nilai mentah tidak banyak digunakan karena tidak memberikan informasi tentang seberapa sulit atau mudahnya ujian. Nilai mentah antara lain nilai grand equivalent, nilai percentile rank, dan tes standar. Peran guru. Siklus penilaian terdiri dari 4 tahap. Perencanaan, pengelola, penilaian result kepada pihak-pihak terkait seperti siswa, orang tua, dan pengelola. Guru harus mempersiapkan siswa untuk ujian, mengelola tes, menginterpretasikan nilai tes, mengomunikasikan hasilnya kepada siswa, dan mengasuh dan merencanakan instruksi berdasarkan hasil tes. Mempersiapkan siswa untuk tes terstandar. Mempersiapkan siswa untuk tes terstandar memerlukan 2 tanggung jawab. Pertama, guru membutuhkan dan memastikan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang tergantung pada seberapa efektif instruksi itu. Kedua, guru perlu memastikan mereka selama merencanakan instruksi berdasarkan tes. Yang kedua, menjalankan tes administrasi. Kebanyakan tes standar mencakup instruksi tentang bagaimana tes standar diberikan. Yang ketiga, menafsirkan hasil tes. Menafsirkan hasil tes adalah menyadari dari keterbatasan mereka karena semua memiliki beberapa tingkat kesalahan. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil. Setelah hasil dikembalikan dan Anda memiliki kesempatan untuk menginterpretasi hasilnya dalam hubungan dengan penilaian lain. Yang kelima, instruksi perencanaan. Hasil tes standar dapat memandu perencanaan baik itu sebelum atau sesudah hasil kelas dimulai ketika tes standar diberikan sebelum pengajaran. Isu-isu dalam pengujian standar. Yang pertama ada akuntabilitas dan pengujian standar. Yang kedua terdapat definisi tes bias. Yang ketiga ada sumber bias yang meliputi serangan, bias konten, bias bahasa, dan bias prosedur. Yang keempat ada tes guru yang meliputi komponen. Yang pertama praksis ITM, penyaringan awal keterampilan akademik. Yang kedua ada praktis IITM, satu-satu ujian keluar yang diambil sebelum siswa diberikan pengajaran sertifikat. Yang ketiga ada praktis IIITM, tes kinerja mengajar. Arah baru dalam pengujian standar. 1. Penilaian otentik. Kritik terhadap tes standar tradisional berpendapat bahwa penilaian ini berfokus pada keterampilan dasar dan fakta yang tidak relevan dengan dunia nyata, meminta siswa untuk memecahkan pertanyaan secara individual tanpa kemampuan untuk menggunakan sumber daya atau alat apapun, dan di bawah tekanan waktu, tidak mencerminkan kondisi pemecahan masalah dalam kehidupan nyata, di mana orang berkolaborasi dengan satu sama lain, mengambil dari berbagai sumber daya dan alat, dan menggunakan pemikiran dan kreativitas tingkat tinggi mereka. Cheng, Chiu, 2005, Wolf, Bixby, Glenn, and Grander, 1991. 2. Pengujian berbasis komputer. Dalam bentuknya yang paling sederhana, pengujian berbasis komputer terdiri dari menghadirkan siswa dengan hal yang sama, tes standar yang biasanya diberikan dalam format kertas dan pensil. Beberapa keuntungan pengujian berbasis komputer dibanding dengan pengujian kertas dan pensil tradisional adalah efisien administrasi dan penilaian, pengurangan biaya pengujian, keanekaragaman dalam pengujian standar. Keistimewaan dalam pengujian standar.
menurut Pendidikan Individu dengan Disabilitas ACT IDEA. Siswa yang telah diidentifikasi memiliki kebutuhan khusus memerlukan program pendidikan individual IEP yang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran umum kelas. Oleh karena itu, guru harus terbiasa dengan semua IEP untuk anak luar biasa di kelas mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan mereka penilaian dengan tujuan yang dinyatakan dalam IEP. 2. Uji kecemasan dalam pengujian standar. Sumber keragaman lain dalam pengujian standar adalah kecemasan. Ada 2 jenis kecemasan, kecemasan fasilitatif dan kecemasan yang melemahkan. Kecemasan fasilitatif sedang dan tidak tentu memiliki efek kinerja negatif. Di sisi lain, kecemasan yang melemahkan mencapai tingkat di mana kinerja menjadi terganggu. Tidak jarang menemukan anak-anak yang telah berkembang menjadi lemah kecemasan saat mengerjakan tes setelah dikritik keras tentang masa lalu kegagalan. 3. Siswa perkotaan dalam pengujian standar. Siswa perkotaan dikaitkan dalam pengujian standar karena keragaman yang tinggi di lingkungan perkotaan. Guru harus sangat sadar dari beberapa batasan tes standar.